Sayyidatina Hawa dari tulang rusuk beliau alaihi
alaihi salatu alaihi salam. Saudara-saudariku yang memuliakan, maka lewatlah generasi ke generasi sampai ke generasi terluhur, justru di akhir generasi di mana yang menjadi pemimpinnya adalah yang paling dibanggakan oleh seluruh alam semesta, Sayyidina Muhammad SAW, dari seluruh makhluk. Mereka membanggakan Nabi Muhammad SAW dan mencintai Nabi Muhammad SAW, dan perintah Allah untuk hamba-hambanya di alam semesta, di langit, untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, riwayat Sahih Bukhari, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, ya Jibril, fa inni qad ahabba fulan fa'bidhu. Wahai Jibril, aku sudah mencintai fulan, maka cintailah dia. Turunlah Jibril ke langit, dan dia pun memandangkan suara yang menggetarkan dan berwibawa, membawa rahasia kekuatan Sang Maha Berwibawa, didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Wahai penduduk angkasa raya, Allah telah mencintai bulan, maka cintailah dia. Lebih-lebih lagi pengumuman cinta untuk Sayyidina Muhammad. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat telah melimpahkan salawat kepada para nabi. Tinggal kalian orang-orang beriman untuk memperbanyak salawat kepada sang nabi. Tanpa kita sadari, dikatakan oleh guru mulia kita Al-Muslim Al-Alim Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, bahwa tanpa disadari ayat ini memberi kita keterangan bahwa kita disekelompokkan dengan para malaikat oleh Allah karena bersalawat pada Sayyidina Muhammad. Dan ayat ini membuat kita sangat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Renungi ucapanku, kau akan menemukan mutiara-mutiara Muhammad Rasulullah di dalam samudera pemikiran kita yang penuh. Ada yang dipenuhi kegelapan, ada yang dipenuhi kesyaitan. Renungkanlah bahwa Allah telah berfirman, sungguh Allah dan para malaikat melimpahkan salawat kepada sang Nabi. Tentunya Allah tidak bacalah salawat sebagaimana sudah sering saya katakan. Ini kan pembahasan kita sudah lewat di masalah Allah, kita sudah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melimpahkan rahmat. Kalau para malaikat pun berlupa ajaran yang modern, ya mulai dari awal lagi. Kalau para malaikat, mereka berdoa untuk terangkatnya, semakin terangkatnya derajatnya sang Nabi. Dan kalau dari manusia adalah memohonkan pengampunan bagi dosa Nabi Muhammad SAW, dan yang dimaksud adalah dosa umatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maaf berbalik, malaikat salawatnya berupa permohonan pengampunan dosa kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW.
SAW. Sedangkan manusia kalau salawat kita ini tanpa kita sadari, kalau kita bersalawat kita sudah mengakui iman kita dan kita disekelompokkan dengan para malaikat, karena Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Setelah Allah jelaskan dulu, seperti kita lihat hadis lainnya dalam hadis qudsi lain, panjang kita masih tidak bisa berjalan. Saudara-saudariku yang memuliakan, ada beberapa pengumuman ini yang juga mau disampaikan di akhir mengenai hadis yang kita baca malam Selasa yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Ini sudah kita jelaskan 13 riwayat lebih di Sahih Bukhari, juga di Sahih Muslim yang meriwayatkan tentang hal ini, namun ikhtilaf lafaz hadis adalah pada haji wa shaumi Ramadan. Sebagian besar hadis mendahulukan puasa Ramadan daripada haji. Tapi ada satu hadis ini yang meriwayatkan haji didahulukan dari puasa Ramadan. Maka beritipak para muhaditsin bahwa yang didahulukan adalah puasa Ramadan baru haji. Ini secara tertib, tidak bisa kita mengambil sepotong-sepotong. Syahadat belum, udah sholat, percuma sholatnya. Tapi syahadat dulu, setelah dia mengenal syahadat, maka barulah dia melakukan fardhiyatus shalah. Kalau seandainya dia melaksanakan fardhiyatus shalah lalu dia melakukan puasa, kalau dia puasa Ramadan tapi nggak sholat, gimana tuh? Nah, ini masalahnya sama seperti orang-orang yang mendahulukan hal yang lebih penting, didahulukan kepada hal yang penting. Ada hal yang lebih penting, ada hal yang penting. Ada dua hal penting, dua-duanya penting, kita dahulukan yang lebih penting. Bagaimana puasa kita akan diterima oleh Allah kalau kita tidak sholat? Fardhiyatus sholat sebelum puasa Ramadan kok. Puasa sholatnya jangan tinggal sholat 5 waktunya. Jangan hiasi puasa Ramadan kita dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan syukur. Sahibul Quran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan Al-Qurannya di bulan Ramadan. Ya, sendirian atau beramai-ramai, ini adalah kata Rasul bermana. Lebih dari berapa kata Rasul, jumlahnya sudah hampir mencapai 1000 kata Rasul. Namanya doang HR 01, HR 02, yang khatam tidak ada. Ya, mana yang khatam? Ada yang khatam Al-Quran Al-Karim, khatamnya surah Al-Ikhlas saja 3 kali bersama dengan satu Al-Quran. Lah itu. Saudara-saudara jangan tegang. Ya, ini kita belum masuk ke pelajaran belum. Ini baru masuk. Saudari-saudariku yang memuliakan, sengaja saya malam ini tidak memasukkan hadis baru karena pembahasan kita ini satu persatu belum selesai. Pembahasan rukun Islam belum selesai. Malah ini kita baru membahas rukun Islam saja di dalam kitab Tazkiratul Jami'ah. Yang pertama syahadat belum kita bahas. Bagaimana hadisnya kita sudah pindah ke hadis yang lain. Ini pertama syahadat la
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu salat, lalu zakat. Kita belum bisa merubah hadis, menambah hadis kalau belum selesai mensyarahkannya, ya, kecuali kalau memang syarahnya singkat. Tapi ini syarahnya luas ini segini nih, mungkin bisa 3 bulan atau 4 bulan, ya, ini luas ini. Bahasa kita malam hari ini pada arkanul Islam, rukun-rukun Islam, yang pertama syahadatu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syahadat. Ya, yang pertama adalah syahadat. Ini sudah kita ketahui dan tanpa kita perlu menanyakan, semua insya Allah sudah tahu, kecuali yang masih anak-anak yang digendong belum bisa, belum balik, belum mumayyiz, ya, masih kecil. Kita sudah tahu bahwa rukun Islam yang pertama itu syahadat, tapi kita harus juga lebih mendalam. Walaupun perlu diketahui bahwa para ulama tidak suka membahas tauhid terlalu dalam. Mereka menyebut tauhid adalah ilmu al-yawm, ilmu sehari, difahami sehari selesai. Kalau seandainya masing-masing mempunyai derajatnya, ya. Kalau yang itu yang paling singkat ilmu adalah ilmu tauhid, paling gampang. Tapi lahu bidayah wa laysa lahu nihayah. Ada awalnya tapi tidak pernah ada akhirnya, karena ilmu tauhid bersambung kepada syariat dan bersambung kepada ma'rifah billah dan haqiqatullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Kita bicara syahadat dulu. Syahadat itu kesaksian. Ya, kesaksian di sini adalah bukan sembarang kesaksian. Jadi tidak diterima Islam seseorang jika seorang itu Islam, maka dia dianggap murtad apabila dia mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Kalau seandainya dia mengakui ada Tuhan lain selain Allah, maka tentunya dia murtad. Ya, tapi Tuhan yang disembah jangan cepat seperti sekarang. Alhamdulillah Jakarta sudah mulai surut, lari-larinya ke wilayah Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, sana-sana. Bid'ah buat kita udah basi bahasa begini, udah lewat. Tapi perlu kita bahas sedikit agar jangan kita sembarang mengucapkan syirik kepada orang yang berbuat suatu hal yang mungkin bertentangan dengan syariah. Ya, padahal kita mungkin tidak tahu bahwa perbuatan itu justru syariah. Saudara-saudariku yang dimuliakan, seperti mandi 7 sumur, seperti mana saya sampaikan. Orang-orang mandi 7 sumur dibilang syirik itu. Dijawab syirik. Ini sunnah Sayyidina Muhammad. Riwayat Sahihul Bukhari, Rasul meminta air dari 7 girbah yang berbeda, 7 girbah. Namun Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa ada riwayat Imam Tabrani yang menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan minta dari 7 girbah, 7 wadah air, tapi minta dari 7 abar, dari 7 sumur. Riwayatnya 3 dan sahih, dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya marhaba, guru kita yang kita cintai, ahlan wa sahlan wa marhaban. Habib Hud di mana-mana selalu ada, cuma di neraka doang ada. Makanya ikut Habib Hud di mana-mana ya. Kalau ada acara ada Habib Hudnya, khair. Kalau ada acara ada Habib Hudnya,
Keren, ya. Jadi kemarin di Surabaya ada kan, banyak yang fonis. Bicara MR, MR malah kalau perlu bikin partai sendiri dan bisa, ya. Ngapain ikutin partai-partai lain? Cuman kita harus juga mengundang orang-orang yang saya sampaikan tadi, calon presiden, sebelum dia naik sibuk dengan urusan tugas presidenannya, dia lagi kampanye, sebelum kampanyenya secepat-cepatnya kita kenalkan dulu dengan majelis Rasulullah SAW, majelis taklim, majelis zikir. Ini loh majelis taklim anak muda yang ada benci, jangan diperangi, jangan digini, dia. Nah dia sendiri kan melihat, ya naik jadi presiden dan naik, ya itu bukan urusan kita. Kita mendoakan yang naik jadi presiden adalah yang terbaik, membawa kebaikan bagi bangsa kita siapapun dia. Amin. Kalau saya nyalonin jadi presiden boleh nggak? Pilih. Yang milih nanti coba. Yang milih semua nak. Penduduk Indonesia 200 juta, sisanya milih saya kan. Ya kalau lihat Sorban dan makanan di Ponorogo aja, alaihi rahmatullah di Ponorogo saja. Hadirin kita masih di masalah syahadah. Jadi bisa kita masih bicara syirik. Kita bicara orang yang mati 7 sumur syirik atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya tidak bisa memastikan apakah ini hadis atau asar. Habib Hud dan Ustaz Khairul Ramli dan para ulama lebih tahu. Cuman saya sebagai penyampai, apakah ini asar atau hadis? Tetapi sebutannya adalah tidak akan datang hari kiamat kecuali yang sunnah dikatakan bid'ah dan yang bid'ah dikatakan sunnah. Yang saleh dikatakan taleh, yang taleh dikatakan saleh. Yang kahin dikatakan sebagai kahin dikatakan sebagai siddiq, dan yang siddiq, ahlu siddiq dikatakan sebagai kahin. Tidak akan datang hari kiamat sebelum orang-orang mengatakan yang sunnah itu bid'ah, yang bid'ah itu justru sunnah. Terbalik tuduhannya. Orang yang soleh dibilang tukang sihir, baca-bacain ayat, ngapain? Itu sunnah Sayyidina Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat selalu setiap subuh, riwayat Sahih Muslim, penuh bejana-bejana air di sebelum keluarnya Nabi untuk melakukan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi SAW hanya melewatkan tangannya di atas semua air itu, dan mereka meminumnya tabarrukan, keberkahan dari doa Nabi Muhammad SAW. Dan itu Nabi, bukan hanya Nabi, para sahabat mengobati kafir pakai suratul Fatihah. Non Muslim, seorang pimpinan kabilah non Muslim sakit, riwayat Sahih Bukhari, para sahabat datang dan tidak disambut di tempat itu karena berbeda agama, tapi mereka merasa ini orang mukanya baik-baik. Kalian ini terus terang aja kami tidak setuju dengan apa yang kalian bawa, tapi pimpinan kami, kepala suku kami lagi sakit, kalian bisa mengobati ya? Sahabat saling pandang obat. Semuanya kita dukun kan. Ya udah, kita coba aja. Bukannya coba jadi dukun. Ya, kita coba aja baca surat Al-Fatihah di bejana air, ditiupkan, dihembuskan, lalu diberikan, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Non Muslim sembuh dengan doa seorang mukmin, bukan Nabi. Dikabarkan kepada Nabi SAW setuju dan gembira.
hadiah berapa ekor kambing, mereka masih segan untuk memakannya. Ini kambing jangan-jangan bayaran untuk dukun, kita kan bukan dukun. Akhirnya Nabi SAW sembelih, berikan aku bagian sedikit darinya. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW tidak butuh bagian, tetapi beliau ingin menghilangkan rasa kerisauan dan keraguan dari para sahabat bahwa hal itu tidak baik, boleh menerima bagi orang yang mengobati seorang lalu sembuh lalu diberi hadiah. Tapi jangan pakai tarik dong, pakai tarik ya. Mau masuk pada ini resepsi dulu, setelah dulu sekian baru masuk mengobati lagi itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya itu masalah syahadah. Masalah syahadah masih luas ya. Syahadah itu jika tidak diucapkan dengan lidah, diimani dengan hati, maka dia sudah muslim. Ya, syahadah itu artinya kesaksian. Dia bersaksi, dia meyakini bahwa tiada Tuhan sembahan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Allah. Ada yang mengakui Nabi ini baru nih, ya, yang baru berapa tahun kemarin Alhamdulillah sekarang Darda Ahmadiyah. Mereka mengakui Nabi baru setelah Nabi Muhammad, murtad hukumnya. Tapi kita majelis Rasulullah SAW tidak mau untuk dengan cara kekerasan, karena itu tidak berubah keadaan mereka. Kita kepengen dia tobat, orang dibodoh, ya. Dia ngerti bahwa Nabi itu nabinya cuma satu akhir zaman, Sayyidina Muhammad SAW, tidak ada nabi lagi. Khatimun Nabiyyin Muhammad Rasulullah SAW, ada nabi lagi. Habis Nabi ada Nabi Jibril. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seperti itu. Jadi kita ingin guru mulia mengajarkan cara kita bukan cara kekerasan, cara kita bayan dan penjelasan. Itu cara kita. Mau beriman, enggak beriman, bukan tanggung jawab kita kalau sudah kita jelaskan. Lalu saya tanya, guru, wahai guru mulia, apa saya diizinkan mendatangi tempat mereka untuk berdakwah? Kata guru mulia, jangan. Biarkan aja orang-orang yang dekat denganmu dari murid-muridmu yang masuk, karena dia bisa diangkat jadi fitnah, tambah besar fitnah antara muslimin pro kontra. Jangan masuk, biarkan yang lain. 60.000 US dollar dari kas majelis Rasulullah kita keluarkan untuk pembangunan pesantren antara Kuningan dan Cirebon yang menjadi basis Ahmadiyah. Kan lebih manfaat, betul. Dengan setor, kirim, bangun pesantren, pasang toa, mau kan dia dengar. Ya kan? Toanya itu tiap sore asar taklim, pagi taklim, dan dia kan dengar sedikit-sedikit. Oh ini Islam, akhirnya masuk Islam, Udah banyak sekarang anak-anaknya nyanyinya di pesantren yang ini. Nanti simpulan, saya mau sebut deh, ya nggak enak. Pesantren simpulan dibilang sudah 40 lebih awalnya anak-anak Ahmadiyah yang sudah dididik, tapi gara-gara benturan kemarin buyar, dilarang, takut anak-anaknya dicelakai. Nah sekarang sudah mulai lagi, sudah lebih dari 20 mereka percayakan anak-anaknya, ya udah kalau ikut ngaji situ aja. Anak-anaknya mulai suka, orang tuanya mulai lewat-lewat kalau udah dengar, ya mereka perlahan-lahan insya Allah dibenahi oleh Allah SWT. Saya tanya kepada guru mulia gimana menghabisi tariqah ataupun jalan-jalan ataupun bukan jalanan, maksudnya jalan itu tuntunan yang sesat
Gimana cara menghabisinya? Guru mulia berkata, di zaman Rasulullah ini sudah ada tuntunan-tuntunan sesat. Di zaman Rasul sudah ada. Wantimu lebih dari Rasul lagi. Ini dunia. Kalau di surga tidak ada lagi tuntunan kesesatan. Tapi ini dunia masih ada tuntunan kesesatan. Tapi kita hanya berusaha mendesak mereka supaya tersudut, tidak bisa berkembang. Hanya itu yang bisa kita perbuat. Caranya gimana, guru? Beliau mengatakan bikin syiar-syiar besar, acara-acara besar yang membuat mereka kalau hadir tidak menyolok. Mereka mau hadir. Kenapa? Karena nggak keperhatian dari banyaknya orang. Ada yang sambil beli bakso, yang sambil beli somai, yang depannya banyak nih, ya. Yang nguping sambil makan, yang nguping sambil beli minuman, sambil belanja, nguping. Nah, ini bagian keberkahannya dari majelis ilmu. Itu yang diinginkan oleh guru mulia. Kalau hanya di masjid-masjid saja dirisaukan orang-orang yang tuntunan-tuntunannya sesat ini nggak berani masuk masjid atau malu masuk masjid. Wih, menjadi kiai masuk masjid, lihat teman-temannya kabur gitu. Jadi itu yang disampaikan oleh beliau dalam masalah syahadat. Dalam masalah syahadat bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW ini juga perlu kita ketahui untuk menjauhi kalimat syirik tadi. Jadi jangan sembarang kita mengatakan syirik, ketahuinya sunnah. Nauzubillah min dzalik. Ya, coba sekarang orang mandi pakai air 7 kembang, mawar, melati, apa lagi jadi apa? Bukan kembang, mawar, melati, ya, yang model-model itu macam kembang, mandi. Habis mandi, dia pakai pakaiannya, pakai alisnya, dia rapi-rapi. Apa kata orang? Tuh, syirik. Coba lihat orang sebelahnya mandi pakai sabun Lux atau sabun lainnya, ya kan? Bugil lagi, ya, untuk bugil dia beres-beres, rapi-rapi. Taruh pistolnya, dibilang syirik ya? Nggak ada yang bilang syirik. Kenapa? Karena kita pengaruh budaya barat. Ini orang yang pakai keris, orang yang mandi 7 rumah, salahnya apa? Apa dia menyembah selain Allah? Apa dia mengakui Nabi Muhammad bukan utusan Allah? Syahadat adalah kesaksian. Kita ringkas saja. Kesaksian di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian itu yang mesti ada. Mati tidak membawa kesaksian itu su'ul khatimah oleh Allah. Ya, mati wafat dengan membawa kesaksian itu dia akan sampai ke surga walau terlambat sekian puluh ribu tahun pun. Ya, sampai terriwayatkan orang yang terakhir keluar dari neraka itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya diangkat saja dari api neraka, dia tidak terbakar neraka, tapi wajahnya masih ada di neraka. Dia berkata, ya Allah, palingkan wajahku dari api neraka. Melihat neraka saja sudah membakar wajahku, hangus wajah hanya melihat apinya saja. Bukan dideketin ini, kalau deketin kan masih masuk neraka berarti. Lu keluar dari neraka, cuma lihat aja, lihat hangus wajah. Palingkan wajahku ke surga ya Allah. Allah tanya, ini riwayat Sahih Bukhari. Kalau seandainya aku palingkan wajahmu ke surga, apa ada permintaan lain? Tidak, wahai Allah. La taj'alni ashqaqakum. Jangan kau jadikan aku orang hamba ciptaanmu yang paling hina. Maka Allah Subhanahu wa taala palingkan wajahnya ke surga. Tidak surga.
Tadi dia neraka dengan surga, ya. Betapa indahnya, betapa mulianya, ya. Lantas nggak tahan, minta lagi semua. Ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga. Allah berfirman, kau sudah mengingkari janji. Kau sudah berjanji tadi beberapa waktu yang lalu untuk tidak minta lagi setelah ini. Sekarang kau minta lagi. Kau ingkari janjimu. Ya Allah, Allahumma la taj'alni ashqali. Wahai Allah, jangan jadikan aku hamba-Mu yang paling hina, yang paling terhinakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dekatkan dia ke surga. Ada lagi permintaan lain, kalau kau dekatkan ke surga? Tidak, wahai Allah. Sudah dua janji ya. Dekat ke surga dengan keluarganya, anaknya, temannya, bapaknya, koncoe, sohibe, babe, ya, ada babe, ada emak, ya, ada kucing, ada kencang, ada encong, macam-macam. Pengen masuk surga, pengen bersama mereka. Dia berdiri doang di depan itu, satpam bukan. Akhirnya ya Allah, masukkan ke surga. Kata Allah, kau sudah mengingkari dua janji. Sekarang janji yang ketiga, sekarang kau meminta masuk ke dalam surga. Silakan masuk ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Masuk ke dalam surga, sampai di surga malaikat itu pintu penuh. Benar ini hati, bukan bohong. Lu buka tuh, ya. Maka berpenuh kata malaikat, nggak nerima lagi. Udah nggak ada, daftar namanya nggak ada. Ya kan, KTP perlihatkan paspor nggak ada daftar namanya. Mau masuk dari mana itu? Nggak ada tempat sini. Balik dia. Ya surga penuh. Balik. Ada tempat. Balik lagi. Malaikat bilang nggak dengar, penuh. Untungnya penuhnya bukan orang yang salah sebut, kan ada tuh orang yang maaf, saya nggak mau sebut orangnya cacatnya apa, tapi kalau bilang penuh, dikira 10. Saya pernah dulu punya teman seperti itu, jalan isi bensin, tukang mau bensinnya ngantuk, saya bilang full, bilangin full. Ini turun, salah seorang murid saya, maju, tukang bensin isi 10 liter, penuh, saya bilang, enggak, ini tadi bilangnya 10, maklum, kan 10, penuh, saya bilang penuh, isi 10. Jaga surga udah penuh surga, nggak ada tempat sih. Balik lagi ke hadapan Allah. Ya Allah, la tahtazidi ya Rabb, amma tahtazidi ya Rabb. Allah kemanggal. Ya Rabb, Kau mempermainkan aku. Kau bilang aku suruh surga, ternyata aku suruh surga 2 kali, surga penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekarang kau sebelum kesana lagi, kau sudah lihat surga kan dari luar. Sekarang tenang, silakan kau berangan-angan.
teman dia berangan-angan mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Sudah bagimu 10 kali lebih besar dari dunia, sebanyak 10 kali lebih besar daripada cita-citamu itu, karena surga itu malam yang berat, wala udhun safi'at, wala khatara wala qalbi bashar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia tidak tahu apa keindahan yang disiapkan Allah untuk mereka kalau seandainya mereka beriman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, syahadat sebagaimana saya ini nyantai gitu ya, karena tadi mulainya duluan ya, mulai ini cepetan tadi kita ada nyantai kan waktunya. Jam saya kok 9.25 ya, jam masjid 9.35. Yang benar mana? 25 ya? Ini dimajuin mungkin karena untuk satu masjid kali ini. Ini ya, nanti dengan mudah tapi biar nyamannya maju di sini. Jadi Allah, maaf nih penelitian Munawar bercanda, jangan marah ya, cuma relax karena kita belajar begini harus relax. Kalau kita tegang kacau, pecah ya. Jadi begini, di dalam meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW itu tidak perlu didapatkan, sudah diakui selamanya oleh Allah, tapi tidak bisa diakui oleh manusia. Hukum syariah di muka bumi tetap mewajibkan lafaz, kecuali bagi orang yang tidak bisa bicara, maka dia menulis atau memberikan isyarat, bahasa isyarat, bahasa apa itu namanya itu? Morse atau apa namanya? Susah sih orang nggak kuliahan begini. Ya, Morse, bukan? Oh bukan, Morse bahasa pramuka. Bahasa isyarat tuh kalau penting Braille 100 balul. Saudara-saudari yang memuliakan, maafkan saya kalau saya bicara agak ini, terus terang saja kondisi saya sangat lelah, kondisi saya juga mohon ampun restu dan ridho dari jamaah malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin yang tidak saya hadiri. Mungkin sudah dari 3-4 bulan yang lalu dijadwalkan, tapi saya tidak bisa hadir karena cuacanya lembab. Alhamdulillah seluruh penyakit saya sudah disembuhkan Allah SWT kecuali satu ini masih belum diberi kesembuhan oleh Allah SWT, yaitu apa? Asma. Itu sudah dari sejak saya bayi, dari kecil sudah asma. Jadi kalau suasana lembab, cuaca lembab nih, otomatis kalau saya tiba-tiba ini acara di luar cerah ya, cerah kan? Cerah berada, cool. Itu pasti cerah di luar, di dada juga cerah. Tapi kalau lembab di luar, gerimis-gerimis atau hujan yang tidak begitu deras, itu asma saya ganggu. Itu saya nggak bisa berbuat apa-apa, percuma saya datang. Itu bergerak aja berat, jangankan bicara, ngangkat tangan aja gak mampu dari lemahnya oksigen yang mengalir di tubuh. Kalau saya dibawa ke Ciranjang nggak bisa ngomong, pada bawa ke sholat ini belum meninggal, ya udah nggak hadir ya. Jadi orang lain yang menyampaikan ceramah
kita Ferry Ahmad Bayhaqi, ya, asalnya menjadi siapa namanya nih, Panji, ya, pengelana masuk ke Irian dalam. Panjinya meninggal sekarang Ferry Ahmad Bayhaqi Allah. Syahadah, pengakuan itu tadi saya katakan, seandainya dia mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah yang layak disembah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah, tapi dia tidak melafazkannya dan dia wafat, dia bersama ruh muslimin ruhnya, walau jasadnya dimakamkan dengan pemakaman secara non muslim. Banyak orang-orang yang non muslim hatinya sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi tidak berani mengucapkannya. Hanya di hatinya bahwa betul ini yang betul, itu diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di dunia tetap diperlakukan sebagai non muslim. Tetap dia. Terus buat apa syahadat di dunia kalau gitu? Syahadat di dunia itu diperlukan banyak buat nikah. Gimana menikah sama seorang wanita muslimah atau seorang pria muslim kalau dia tidak diketahui, tidak ada saksi yang menyaksikan syahadatnya? Gimana menikah? Gak bisa. Gitu. Demikian juga dalam hal warisan, karena orang-orang non muslim tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Nah, ini banyak hal-hal syariat lainnya juga dalam bab jinayah dan lainnya juga, mereka tidak kena zakat, kenanya apa namanya, jizyah, ya, kenanya jizyah. Jadi banyak perbedaannya. Jadi harus dilapatkan. Kalau dilapatkan disaksikan oleh banyak orang. Tapi kalau dia punya masalah ini, satu masalah, dia murtad tapi gak ada yang tahu. Misalnya, alhamdulillah, semoga Allah berkati dari kita. Tiba-tiba hati kita gak percaya ada Allah. Allah kayaknya apa iya ada. Terus sering itu dimasukkan oleh ahli-ahli ahli-ahli strategis, ahli-ahli bahasa, ahli-ahli sastra, ahli-ahli mantik, ya, filosofi. Mereka memasukkan kalimat-kalimat bahasa seperti itu. Apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan? Nah, ayo jawabannya kan bingung. Banyak orang yang bingung. Kalau itu yang tahu belum kasih tahu. Kan sudah saya jelaskan. Pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Nah, ini kalimat ini gak perlu syahadat. Kalimat ini langsung menembus ke syahadat. Bahaya. Jadi jawabannya gimana nih kalau Tuhan? Pertanyaannya itu sampai menusuk hati saya. Rasul SAW sudah ingatkan dalam Sahih Bukhari, kan iblis itu akan menuntut kalian. Siapa yang menciptakan ini? Tuhan. Siapa yang menciptakan ini? Terakhir dia akan bicara siapa yang menciptakan Tuhan. Tujuannya iblis. Jika kau sampai di situ, maka putus dengan ucapan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jadi berlindunglah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beri jawaban tentang yang tadi. Gimana? Mampu gak Tuhan menciptakan Tuhan? Kalau tidak mampu, berarti Tuhan tidak mampu berbuat segala sesuatu. Tidak ala kulli syai'in qadir. Kalau Tuhan mampu, berarti sangat mungkin diciptakan Tuhan yang baru. Jawabannya kita jawab, pertanyaannya sudah salah puluhan. Tuhan tidak menciptakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak diciptakan. Kalau yang dicipta itu makhluk. Kalau Tuhan menciptakan Tuhan satunya, Tuhan yang kedua ini makhluk. Karena dicipta oleh Tuhan yang pertama. Enggak jadi Tuhan, jadi makhluk. Karena dicipta.
Tuhan itu mencipta, tidak dicipta. Tapi makhluk dicipta, tidak mencipta. Makhluk tidak bisa mencipta dari tiada, maksud saya. Kalau merangkul dari yang udah ada, dari besi, dari apa dibikin mobil, itu namanya bukan mencipta. Tapi kalau mencipta dari tiada, itu tidak bisa dilakukan oleh makhluk, itu dilakukan oleh Tuhan. Tapi dicipta itu adalah seluruh makhluk. Tidak ada makhluk yang bisa dicipta. Seluruh alam semesta berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, tidak ada makhluk dari tiada, bukan dari penaluran. Dari tiada jadi ada, nggak ada yang mampu. Apa ayatnya? Walau la yakhluqul bab walau istama'u bih. Ya. Mereka tidak akan mampu menciptakan seluruh mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Menciptakan seekor lalat pun mereka tidak mampu walau mereka bersatu padu. Seluruh dewa dan Tuhan sembahan selain Allah yang dianggap dewa, maka nggak ada ya, yang menjadi sembahan selain Allah. Kalau berkumpul, tidak ada yang mampu menciptakan seekor lalat dari tiada. Jadi kalau bicara Tuhan, bisa nggak menciptakan Tuhan? Yang salah lu, ada PA-nya. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak dicipta, tapi mencipta. Ya, sama saja. Bisa nggak orang Inggris ngajar bahasa Indonesia? Iya, kalau dia belajar bahasa Indonesia. Kalau belum, ya ini salah pertanyaan namanya. Salah pertanyaan, salah pernyataan, salah pemikiran, dan salah pembahasan. Hadirin kita lanjutkan. Masalah syahadat masih belum selesai. Ya, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Bagaimana kalau ucapannya tidak astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ucapannya tidak fasih, kalau ucapannya tidak fasih, sahkah syahadatnya? Selama ia mengucapkan itu dengan segenap kemampuannya dan ia sudah meyakini dan beriktikad tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sah. Ya, walaupun ucapannya salah, sedikit-sedikit salah, asal jangan berubah makna, dan dia dituntut untuk mempelajari ucapan itu sampai benar. Kejadian dalam suatu kejadian ada di kita jangan menjelek-jelekan suku-suku satu sama lain, tapi ini adalah sekedar contoh dalam syariah. Harus kita tampilkan, ya, jangan ada yang tersinggung, ya, walaupun itu sukunya, karena kita ini Islam, walaupun bersuku-suku tetap dalam satu jiwa, ya. Ada satu orang yang dibimbing baca asyhadu alla ilaha illallah, dia menjawab nggak bisa nyebut sih. Ada dua suku yang begitu saya mau sebut, dan asyhadu, shin syukur, atau kalimat-kalimat lainnya shin, bukan s, tapi gitu. Masih sudah masuk Islam. Repot banget. Ada kan suku yang begitu, dan yang
dan dimuliakan Allah, hal seperti ini yang layak kita bahas. Masih banyak sebenarnya pembahasan kita di malam hari kita lanjutkan. Di dalam juga hal yang perlu kita ketahui. Nah ini penting juga nih. Saya catat beberapa poin-poinnya dan kata lupa supaya kalau bisa kalimat syahadat ini selesai malam Selasa ini. Malam Selasa depan sudah masuk la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah samudera, nggak tahu kita sering kasih-kasihnya tentunya. Ya, tapi kan makin kita membahas makin diserukan makin asik. Ya, jadi Rasulullah SAW dari riwayat Sahih Bukhari, kullu maulud wulida ala fitrah, innama abahu yuhawidanahu wa yunassiranahu wa yumajjisanahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda riwayat Sahih Bukhari bahwa sungguh semua anak itu lahir dalam keadaan suci, tapi ayah ibunya yang mengajarnya kepada agama-agama yang lain. Yang dicontohkan Nabi di sini Nasrani, Yahudi, Majusi dan lain sebagainya. Maksudnya semua agama. Yang menuntut itu ibu bapaknya. Ya. Jadi hadis ini menafikan mereka yang menganggap bahwa orang yang masuk Islam itu harus syahadat dulu. Kalau dia belum syahadat dari kecilnya dulu lahir dalam keadaan Islam, tapi belum syahadat, belum sah Islamnya, salah. Pendapat itu jelas-jelas batil karena ditentang oleh hadis ini. Ya, karena sudah jelas-jelas namanya yang sudah dari lahirnya itu nggak ada yang lahir non muslim. Semuanya lahir dalam keadaan fitrah suci, kita Rasul. Cuma ayah ibunya yang ngajak ke agama yang lain misalnya kemari. Nah oleh sebab itulah kalau sudah balik dia keluar dari agamanya, agama Islamnya, dituntut untuk kembali kepada Islam gitu. Jadi kalau dari kecilnya sudah lahir dalam keadaan ayah ibunya muslimin, tidak perlu bersyahadat lagi. Ya, nggak selalu kapan bersyahadat. Para sahabat bersyahadat, coba cari sejarahnya. Kapan Sayyidina Fatimah Zahra bersyahadat kepada Rasulullah? Tidak ada riwayatnya dan tidak ada satu riwayat pun seorang anak sahabat bersyahadat kepada bapaknya atau kepada orang lain. Maka itu jelas tuntunan yang tidak betul. Ya. Itu beberapa poin-poin yang penting. Poin yang selanjutnya yang juga penting, orang yang murtad tidak wajib mengqadha ibadahnya illal hajj. Demikian dalam mazhab Syafi'i, bahwa orang yang murtad keluar dari Islam, sudah masuk Islam ini muslim, pindah agama, balik lagi dia ke agamanya, kepada Islam, itu seluruh amal pahalanya terhapus dan juga seluruh amal dosanya terhapus. Dia seperti bayi yang baru dilahirkan kalau dia kembali kepada Islam. Jadi kalau namanya bayi yang baru dilahirkan tapi umurnya udah 35, ya tentunya sudah kena wajib sholat, kena wajib zakat, kena haji, gitu. Kalau sudah terhapus semua berarti kan tinggal hajinya yang harus diqadha. Amal yang lain tidak perlu diqadha, tapi amal haji harus diqadha. Demikian dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab Al-Majmu' oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah dibahas akan hal ini, bahwa semua orang yang murtad kalau kembali kepada Islam tidak mengqadha seluruh amal ibadah yang dia tinggalkan. Sholatnya berapa tahun dia nggak sholat, zakatnya, puasanya enggak,
yang harus dia qadha adalah kalau dia udah pernah pergi haji harus diqadha pergi hajinya. Ya, nanti itu ya, jangan tegar. Ya. Selanjutnya ini pembahasan yang tadi kita bahas. Orang yang murtad wajib syahadat jika tersebar murtadnya pada orang. Jadi kita ini naudzubillah, jangan kita, orang lain. Ada orang lain yang kayaknya benar apa Allah itu ada, benar apa Nabi Muhammad itu tuntunannya benar, ini murtad itu. Nah dia wajib bersyahadat tapi tidak perlu didengar orang lain, di depan orang lain, kecuali kalau seandainya dia mengucapkan itu didengar orang lain, maka dia harus bersyahadat pada di hadapan minimal 2 saksi. Ini yang hadir malam hari dilaporkan 50.000 muslimin muslimat, semoga dalam rahmat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut apa enggak? Lanjut lagi ya. Jadi kalau sudah tersebar murtadnya kepada orang lain bahwa dia tidak mengaku atau dia mengaku Jibril atau dia mengaku Nabi atau apa, sudah tersebar ke orang-orang, maka dia harus mengulangi syahadatnya di hadapan orang-orang Islam supaya disaksikan oleh para saksi. Betul, aku menyaksikan dia masuk Islam, gitu. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, ada satu kisah lucu, tapi ini ilmu perlu kita ketahui. Ya, ini ilmu yang perlu kita ketahui. Ya, apa kisahnya begini? Dia ada seorang Badui di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Badui itu orang dusun. Ya, si dusun ini namanya Khalifah Harun al-Rashid, masuk ke Masjidil Haram mau tawaf, semua orang dipimpin. Beri kesempatan Khalifah tawaf. Ini si dusun nyeruduk di depan Khalifah. Khalifah duduk. Ini tukang-tukang tebasnya Khalifah dari belakang nih. Khalifah, ini Masjidil Haram. Sahabat, ini orang Badui yang ngerti pakai, ini juga pakai orang dusun. Tawaf selesai mau mencium Hajarul Aswad, didahului oleh si Badui, disingkirin kepala anak Khalifah, dia nyium duluan. Ini keterlaluan tampak. Masjidil Haram. Ini si Badui, orang-orang udah betul kelewatan. Ini nyawanya ini udah rasanya udah apa namanya, udah remang-remang nih nyawanya. Ntar lagi bikin salah lagi tebas nih dengan Khalifah. Ini Khalifahnya masih sabar untuk palak dipinggirin, nyium Hajarul Aswad duluan. Orang dipinggirin semua untuk Khalifah mencium Hajarul Aswad. Palaknya Khalifah dipinggirin nanti. Di makam Ibrahim berdiri Khalifah melakukan sholat, didorong dia melakukan sholat di makam Ibrahim. Gak sanggup, orang-orang yang menjaganya sudah nyambut pedang untuk ingin menebasnya. Khalifah bilang, tunggu dulu, kita belum tahu ini Badui ini gila apa kita pengen tahu. Nanti kalau dia jawab nggak benar, kita tebas lehernya. Kurang ajar sama pemimpin. Selesai sholat, Badui selesai melirik Khalifah, saya di belakangnya nunggu. Orang-orang ngumpul melihat ini ditebas, dibabasi. Maka Badui itu bertanya, wahai Khalifah, kau kan Khalifah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, boleh enggak aku bertanya,
Nah, khalifah mulai dusun kebelah paling nanya juga tanya, memang betul aku khalifah Harun al-Rasyid? Tanya. Maka khalifah itu Pak Badui bertanya, aku mau tanya satu kejadian, tolong jelaskan. Seorang suami istri seorang dua wanita, dia bukan muhrim, nikah, maka si istri halal bagi prianya. Lalu setelah menikah, tiba-tiba istrinya jadi haram untuknya sampai besok harinya. Besok harinya istrinya halal lagi buat suaminya. Besok harinya haram lagi. Gimana itu jadiannya? Dia khalifah. Dalam hatinya kenapa aku terpas dari tadi? Aku ditanya duluan saya jawab. Ini Badui diam-diam nggak tahunya dalam ilmu. Iya. Maka khalifah bertanya, aku terus terang tidak bisa menjawab. Maka Badui itu jatuh ke belakang dari tertawa. Khalifah berkata, sekarang kau jawab pertanyaanmu sendiri dan sebutkan siapa diri. Dia berkata, pertanyaan kedua aku jawab duluan, aku hamba Allah. Pertanyaan pertama, suami istri menikah, maka istrinya halal. Habis itu istrinya haid, kan haram lagi. Besoknya istrinya suci. Memang dalam mazhab Syafi'i kalau haid yaumul lail, suci lagi istrinya, halal lagi buat suaminya. Habis halal lagi buat suaminya, istrinya murtad, haram lagi. Besok harinya murtad, haram lagi. Besok harinya masuk Islam lagi, halal lagi. Segitu aja kamu gak bisa jawab. Kamu lupa. Sekarang aku mau bertanya, siapa nama yang diberikan oleh ayah ibumu padamu, bukan nama yang kau sebut tadi. Siapa namamu? Wahai Badui. Dia berkata, aku Musa bin Khalid bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka dia berkata, berlutut Khalifah Harun al-Rasyid, maafkan aku ya Ahlul Bait Rasulullah. Pakaiannya pakaian Badui, gak taunya cucunya Rasulullah SAW, putranya Sayyidina Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu wa arda. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi hati-hati kalau lihat barang pakaiannya compang camping, hati-hati, jangan-jangan orang itu saleh sebagaimana sabda Nabi SAW, kam min madfu'un bil abwab wa rubba madfu'un rubba al-ash'asta wa akbar madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah abarrahu. Riwayat Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bisa saja orang yang kelihatannya compang camping dan diusir di pintu-pintu, kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah mengabulkan daripada doa-doanya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala mengqadha, saya mohon maaf, malam Selasa yang lalu nggak sempat jalalah karena banyaknya kertas yang berterbangan sana kemari. Sekarang masih ada satu kertas tapi dikumpulin semua Pak Andri. Ada yang meninggal, ada yang salat gaib, ada yang mampu dikubur, ada yang gimana. Pengumuman yang disampaikan. Oh iya, ada
teknik nih, kalau mahal kan sudah ada teknik. Ini lucu sebenarnya. Ya, ini saya sendiri yang minta. Tolong kalau ada yang mau teknik, kontak dulu, kontak person, Ustaz Syufron atau Ustaz Fadli atau saudari Aisyah dan Matul Nisa, kasih konfirmasi dulu sebelum majelis bahwa nanti mahal qiyam ada yang mau teknik. Kenapa? Jawabannya singkat. Orang yang kompak teknik aja harus makin ngabarin. Bukan begitu. Kalau akan ikan emang apa aja mau ngambil waktu khutbah teknik itu harus ngabarin. Bukan begitu. Saya kadang-kadang kalau tenggorokan lagi kering atau tenggorokan lagi gak enak, suka makan permen pedes. Itu boleh-boleh saja selama kita tidak bermaksudkan untuk makan, tapi bermaksudkan untuk makan obat. Karena ini obat kadang-kadang sekarang lagi ya, kadang-kadang suka makan permen pedas. Nah itu kesian bayinya kalau teknik. Saya berapa kali tuh permen pedas masukin madu, masukin ke mulut bayinya pedes. Makanya kabarin dulu kalau teknik. Saya sudah marah sama kontak person. Kenapa gak kabarin? Saya lagi makan permen pedes ini. Kesian bayinya. Cepat cerewet mukanya itu pedes. Madu dicampur sama apa namanya permen pedes. Jadi kasih tahu dulu. Jadi saya gak makan permen pedes, saya taruh dulu. Ada yang teknik malam begitu doang kecil. Tapi kan kesian bayinya. Kita nggak mau bayinya, ya. Karena saya nanti itu kalau dia mau kiamat ini takdir ini baju yang pedas-pedas. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat ya, cara teknik saya nggak mau teknik kecuali ada pemberitahuan dari kontak person. Yang kedua, acara malam nisfu Sya'ban tanggal 23 Juni 2013 malam Senin ini kita tidak melakukannya di Monas. Acara di Monas dibatalkan. Kita melakukannya di tempat yang agak sedikit jauh, bukan agak sedikit, jauh lebih sedikit dari Monas, tapi cukup besar lapangannya di markas pusat Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belakang Masjid Hasanuddin. Ya. Nah itu ada lapangan. Nah kita bikin di situ nanti ada pool-poolnya gampang. Ya. Jadi kita bikin acara malam nisfu Sya'ban di situ, nggak bikin di Monas. Banyak sebab, saya tidak harus sebutkan satu persatu. Yang jelas acara malam nisfu Sya'ban di tanggal 23 Juni 2013 malam Senin tetap ada, tapi bukan di Monas. Di mana? Sini di toko dekat MT Haryono, masuk ke dalam udah orang udah tahu semua di mana markas Majelis Rasulullah. Ya, kontrak aja udah tahu, udah dibeli. Bagus ini ya Allah. Dan jangan jadikan kami bosan memohon pengampunan dosa, ya Allah. Ya Allah, kami terus berdosa, maka layak kami terus mohon pengampunan dosa. Jangan sampai hatimu berpikir ngapain terus-terusan minta permohonan dosa, karena dosa kita terus mengalir dan belum tentu dimaafkan oleh Allah. Ya Allah,
kalau ingat barangkali Allah sudah ampuni dosa orang itu yang besar, tapi belum mengampuni dosa yang kecil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa depan kami titipkan pada samudra kelembutan-Mu, samudra rahmat dan anugerah-Mu, samudra rizki-Mu, rizki yang zahir dan rizki yang batin. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah, ya Allah. Wahai yang maha mampu memperbuat orang menjadi kaya raya, jadikan kami kaya raya zahir dan batin. Jadikan batin kami kaya raya dengan cahaya-Mu. Jadikan kehidupan kami kaya raya demi membantu muslimin yang dalam kesulitan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan kehidupan itu di dunia dan di akhirat, jadikan kami kaya raya dengan dekatnya kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kaya dengan salawat, kaya dengan salat, kaya dengan zikir, kaya dengan ibadah, kaya dengan bakti pada orang tua, kaya dengan berbuat baik pada tetangga, kaya dengan berbudi luhur. Ya Allah, ya Allah, jauhkan dosa-dosa kami, jauhkan musibah pada kami, musibah pada wilayah kami, musibah pada kota kami, musibah pada bangsa kami, musibah pada seluruh barat dan timur. Tahanlah sebelum turun dari langit dan jauhkan ke tempat-tempat, ke lautan dan ke tempat yang tiada padanya manusia. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, 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 la tidak ada yang masuk Islam, tidak ada yang tahnik, tapi insya Allah keberkahannya selalu kita dapatkan. Sebelum salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin menyampaikan satu hal, tapi lupa. Jadi malam Selasa depan aja ya, lupa yang mau saya sampaikan. Kembali saya ingatkan malam Nisfu Sya'ban di markas Majelis Rasulullah SAW, usahakan yang mampu hadir ya, yang asal hadir dong,
saya suruh muter sana sini sampai ke Bekasi, sampai ke Marunda, sampai ke Karawaci, kemana-mana. Masa kalian tidak mau datang ke markas pusat Majelis Rasulullah? Tak pantas, ya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi kalau untuk para sesepuh, tentunya ada udzur, karena mereka mungkin sudah disbu di masjid masing-masing. Kalian boleh disbu di masjidmu masing-masing, karena acara kita baru dimulai jam 8.15, baru mulai membaca Yasin. Setelah itu zikir Allah 1000 kali. Ya, malam nisfu Sya'ban, Rasul sallallahu alaihi wasallam berziarah di malam nisfu Sya'ban dan berdoa dan terakhir bersujud. Sehingga Sayyidatina Aisyah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada di sebelahnya, keluar lihat Rasul di mana. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud, di riwayat sahih Ibn Hibban. Maka di saat itu lama sekali sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah menyentuhnya, Rasul langsung berangkat dari sujud, lalu bersalam. Kata Rasulullah, kenapa wahai Aisyah? Anak kira kau qad qubit ya Rasulullah. Jangan-jangan kau ini wafat pada Rasulullah. Dari panjangnya sujudmu bergerak-gerak berjam-jam. Rasul berkata, amma tadri ma'ati lailah, tahukah kau malam ini malam nisfu Sya'ban, yaitu malam di mana Allah menentukan rizki dan musibah bagi umatku sampai tahun nisfu Sya'ban yang akan datang. Di saat itu layak kita berdoa, apalagi dengan Allah 1000 kali, tambah Yasin 3 kali. Semoga dalam setahun ini kita selalu diberi keberkahan, kemudahan, kemudahan, kesucian dan lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian. Lalu ini mulai jam 8.15 ya, bukan pada maghrib, jam 8.15. Kenapa masjid-masjid lain pada maghrib kita bikin jam 8.15? Karena banyak yang datang dari jauh juga, jamaah majelis kasihanan, kebagian, dan juga di luar Batam baca jepit pada maghrib selalu buat maghrib. Oh bukan di luar Batam, lain usul Quran lupa itu Hall Badar. Nanti Hall Badar kita bikin di Monas. Ya. Izin dari Monas sudah keluar, cuma karena satu hal kita tidak mampu membuat acara di Monas untuk kesempatan ini. Jadi insyaallah Hall Badar kita di Monas. Ini sudah saya sampaikan sama guru mulia Muslimin Allah Habibullah bin Habib. Demikian hadirin hadirat, kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf kalau kepanjangan bicara. Habis kemarin bilang dikit banget diturun, dikit banget berkabur. Ya, sekarang panjang-panjang lebar pegel sendiri. Ya. Salam, di situ doa penutup oleh guru kita yang kita cintai, Al-Habib bin Muhammad Bagir Al-Batras, yang hadir malam ini sudah sangat diharapkan, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, asal jangan sampai pas itu bubar. Apa enggak, Al-Habib bukan orang malam, bukan kalong, lu dari kalong, Habib bukan orang malam. Ini jam 10 lewat 10 jam mana? Insyaallah 10.04 acara sudah selesai. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi ajabi wa daradi. Jalla
أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا